sebuah kisah tentang suara, harapan, dan tanggung jawab bersama. Saksikan bagaimana satu pilihan mampu menggugah arah masa depan. Ini bukan sekedar pemilu, ini tentang kita, tentang demokrasi yang harus kita jaga. Dalam setiap pemilu, suara kita adalah kekuatan yang akan menentukan arah bangsa ini. Ingat ya, pemilu ini bukan cuma soal kita jadi panitia, tapi soal orang-orang yang percaya sama kita untuk menjaga hak mereka. Ini bukan cuma formalitas, kita harus pastikan tidak ada dari mereka yang berbuat curang untuk masa depan daerah kita. Iya, Bu, semuanya harus bersih dan adil. Kalau ada yang curang, kita harus laporin, gak usah takut. Betul, kita harus pastikan ini berjalan dengan lancar dan tidak ada dari mereka yang berbuat aneh-aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatannya telah datang ke Balai Desa ini untuk mendengarkan sebagian visi-misi dari calon kita hari ini. Ya, tentunya calon kita ini adalah untuk perwakilan kita nantinya di provinsi maupun di pusat. Nah, di samping saya ada Bapak Supriyanto sebagai calon pertama. Silakan beri sambutannya. Dan di samping kiri saya ini ada Ibu Grace Siregar. Silakan beri sambutannya. Wah, bagus sekali ya. Nah, sebelum kita membawa mereka ke calon nantinya, kita harus mengetahui dulu apa visi misi dari masing-masing calon ini. Nah, untuk calon yang pertama Bapak Supriyanto, kami persilahkan. Ayo beri sambutannya. Saya ucapkan terima kasih untuk warga-warga semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk datang pada kegiatan kita pada hari ini. Di sini saya ingin menyampaikan visi dan misi saya. Saya memiliki visi dan misi, yaitu saya berjanji untuk memajukan daerah kita. Kita butuh perubahan, terutama di bidang sekolah, fasilitas kesehatan, fasilitas umum, semuanya harus lebih baik. Di sini saya berjanji untuk memajukan daerah kita agar kita hidup menjadi lebih nyaman, tentram, apalagi keamanan. Kita laksanakan semua itu. Saya butuh kalian semua. Kita harus bekerja sama untuk memajukan daerah kita ini. Kita butuh daerah yang nyaman kita tinggali, keamanannya, semuanya harus semuanya lebih baik. Untuk itu Terima kasih atas visi-misinya. Semoga itu semua benar-benar terwujud, Bapak. Amin. Kak. Nah, untuk visi-misi kedua akan disampaikan oleh Ibu Grace Siregar. Hidup Grace. Asli sudah memberikan saya kesempatan di sini untuk menyampaikan visi dan misi saya. Di sini saudara-saudara sekalian, apabila saya diberikan keamanan dan kepercayaan untuk terpilih nanti, saya akan berkomitmen untuk membuka banyak lapangan pekerjaan di daerah kita. Saya juga akan memperbaiki infrastruktur, khususnya untuk jalan-jalan yang rusak, serta memastikan setiap rumah tangga yang membutuhkan mendapatkan bantuan untuk renovasi. Untuk para petani, saya juga akan menyediakan pupuk bersubsidi yang lebih terjangkau dan memperkenalkan teknologi pertanian modern guna meningkatkan hasil panen. Juga saya memiliki jaringan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak yang siap membantu kita dalam merealisasikan program-program tersebut. Tak kalah penting, saya juga akan memperjuangkan program beasiswa bagi anak-anak daerah yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi agar mereka memiliki masa depan yang cerah dan turut membangun daerah ini ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat bersama kita bisa memajukan daerah kita tercinta. Capres nomor 2. Oke, keren sekali ya visi-misi dari Ibu Grace Siregar. Lihat gak sih tadi caleg nomor 01 itu kata-katanya itu loh, manis banget, kayak es tebu gitu. Kayak percuma aja kalau misalnya nggak ada hasil. Iya, cuma manis doang, padahal nggak pernah ditepati itu. Sama aja kayak mantan yang udah janji setia tapi tetap kok ninggalin. Ya udahlah ya, kita bisa apa, pasrah aja. Yang penting kita memilih sesuai hati dan niat yang tulus. Yang penting jangan sampai salah pilih gitu. Betul banget itu, daripada kita nggak menjalankan demokrasi negara ini kan, ya udah kita milih aja. Betul. Oke, sebelum kita menutup kampanye hari ini, apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Saya Bu, saya mau bertanya kepada caleg nomor 1.
Bapak Suprianto. Oh, silakan. Jadi begini Pak, nanti semisal Bapak nih ingkar janji atau tidak menepati atau omong kosong nih Pak. Nah jadi kami nih udah bosan atau dengan kata-kata Bapak. Nah terus kami demo ke kantor Bapak. Tidak ada masalah ya kan Pak? Oke, terima kasih Bapak Hardian atas pertanyaannya. Untuk Bapak Suprianto kami persilahkan untuk menjawab. Ya. Baik, saya ulangi kepada Bapak Hardian pertanyaannya. Jika saya mengingkar janji saya, apakah kalian boleh demo? Apakah betul? Ya Pak. Baik, di sini saya izin menjawab semuanya. Jangan kalian pikirkan itu. Sudah saya tegaskan berkali-kali tadi. Saya tidak akan pernah ingkar janji. Tidak akan pernah ingkar janji. Jikapun saya ingkar janji, demo lah, silahkan. Tidak akan pernah terjadi. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bapak Hardian. Kira-kira ada Bapak Ibu yang masih ingin bertanya? Saya. Oh, silakan. Oke, saya di sini ingin bertanya kepada Ibu Grace Siregar. Nih, kan tadi disebutkan bahwa akan memberikan beasiswa bagi anak-anak di desa ini. Apakah beasiswa tersebut berlaku untuk semua anak yang ingin melanjutkan pendidikannya? Oke, terima kasih Bu Yavi atas pertanyaannya. Untuk Ibu Grace kami persilakan untuk menjawab. Pertanyaan yang bagus untuk saudari siapa tadi namanya? Yavi ya. Ibu Yapi. Oh iya, jelas pastinya dong. Beasiswa ini berlaku untuk semua anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi untuk memajukan daerah kita ke yang lebih baik dan cerah. Terima kasih. Jangan lupa coblos nomor 2 ya teman-teman, saudara-saudara. Oke, sekianlah yang bisa kami sampaikan terkait kampanye dari calon kita hari ini. Semoga dengan adanya kampanye ini Bapak Ibu sekalian dapat memilih siapa yang nantinya akan mempercayakan daerah ini ke pusat. Oke? Baiklah Bapak Ibu, sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh Bapak Ibu kita foto dulu sebentar sebagai dokumentasi. 1, 2, 3. Kampanye yang seharusnya mempersatukan malah memicu perdebatan. Warga mulai saling berbicara mempertanyakan janji-janji para calon. Dalam keramaian, ada rasa ragu yang menggantung. Apakah pilihan ini akan benar-benar membawa perubahan? Tapi kan, memilih itu kan hak kita, jadi kita bebas memilih. Bayangin aja, jika suara kita itu dihargai dengan sebungkus ini, kan, kemudian lembaran ini dalam amplop, sama aja kayak kita menunda bencana di 5 tahun mendatang. Masalahnya kalau semua itu kapan daerah kita bakalan maju? Nah, yang ada malah setiap pemilu itu kita menjadi penonton saja. Kita disuap, mereka pasti tertawa. Coba kita tahu hanya karena masuk lembar itu kita dengar dan kan? Ya uang sih bisa habis, tapi nasib kita kita mau juga. Makanya, kalau gitu kita harus bisa dalam memilih pemimpin. Ya, cuma kayak mantan doang, ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya. Pengalaman ya Pak. Coba aja pemilih itu bisa ditukar sama voucher Shopee. Aku yakin deh pasti 100% warga-warga bakal rebutan buat nyoblos. Ya elah Sal, ini apa pemilu, bukan diskon rice cooker. Nanti bukan sewa rumah yang hangat, tapi hati rakyat yang panas. Ya kali, dua-duanya aja sering zong, yang satu hemat listrik. Ujung-ujungnya tetap boros banget, yang satunya lagi pro rakyat. Pas duduk malah nilang. Ya kalau saya sih bukan nyari yang jago janji, karena janji saya ke istri saja belum lunas, apalagi caleg. Pak, jangan sampai pemimpin rakyat itu kayak Bapak ya, bisa rusak kepercayaan publik. Udah deh, besok aku mau pergi nyoblos, satu suara aja itu penting banget. Bisa bikin orang baik hati naik atau orang licik duduk di kursi empuk. Iyalah, masa depan itu dimulai dari kertas sama paku kecil, bukan dari gorengan sama amplop. Benar tuh, keluar dari grup aja susah, apalagi
keluar dari tanggung jawab warga. Apa sih? Sepulang dari kampanye, caleg B yakni Ibu Grace pergi menjumpai warga secara diam-diam. Lalu dia membujuk warga untuk memilihnya. Saat suara rakyat dibeli dengan amplop, demokrasi dikubur hidup-hidup. Saya harap ini membawa kebaikan bukan hanya untuk saya, tapi untuk semua orang. Semoga daerah kita bisa maju. Harus pilih siapa ya? Yang satu katanya pintar, tapi yang satu katanya royal. Aduh, jangan sampai salah pilih, kayak milih barang pas diskon tanggal kembar. Kita pilih yang mana ya? Kalau ikut kata hati sih, kayaknya aku caleg A ya, tapi yang nggak tahu sih. Kata yang lain sih, caleg B juga bisa bawa bantuan. Ya, saya sih yang penting pilih aja ya, soalnya yang ngasih amplop juga sudah saya terima. Jangan sia-siain aja. Nomor urut 1. Nomor urut 1. Wah, lihat tuh caleg satu. Makin dua aja di depan, padahal nggak bagi apa-apa dia. Nah, justru itu orang-orang sekarang tuh udah lebih pintar. Kita tuh butuh pemimpin yang benar, yang bukan hanya mengandalkan amplop doang. Hitungan hasil suaranya tuh udah sesuai nih. Caleg A tuh menang tuh. Ya, ada musik tuh, bisa dikit ya suaranya. Alhamdulillah, semua suara kita udah selesai dan sudah dihitung dengan adil. Alhamdulillah. Dengan ini kami menyatakan caleg nomor 1 memiliki suara terbanyak dan unggul di daerah ini, sehingga caleg nomor 1 menjadi pilihan rakyat di daerah ini. Demokrasi bukan sekedar seremonial. Ia hidup di tiap suara jujur yang diberikan tanpa paksaan. Suara kita bukan hanya harapan, ia adalah tanggung jawab. Mari kita jaga pilihan ini dengan doa dan semangat agar yang duduk nanti bukan sekedar pemenang tapi pelayan rakyat sejati. Berkali tuh apa ya? Kita udah bisa. Yang satu pro apa?